Bapak di SMA Mutakin itu rutin atau di awal masuk kita mengadakan sosialisasi tentang perundungan atau bully. Sekali sangat rawan betul dan kami selalu dikaitkan dengan agama, bahwa dalam agama itu sama semua manusia, sehingga tidak boleh ada yang saling merendahkan, tidak boleh terima Allah kecuali yang tidak boleh. Yang kedua, selain sosialisasi kepada anak-anak, juga kepada orang tua, juga kami menempel pamflet-pamflet. Jadi ada larangan perundungan. Nah, alhamdulillah dengan cara seperti itu kami tidak ada. Termasuk kalau di pondok pesantren, kalau di pondok pesantren itu anak-anak tidak terlalu dilibatkan, karena justru kami khawatir seperti itu. Justru di pesantren, di pondok itu lebih memerankan ustadz-ustadznya, karena ustadznya masih muda, untuk menghindari dominasi senior pada junior. Maka kami lebih banyak melibatkan ustadz-ustadznya. Yang berikutnya adalah alhamdulillah kami saling menghargai antara siswa dengan siswa dengan guru. Itu alhamdulillah, sehingga perundungan hampir tidak ada. Jadi tidak ada, insya Allah. Baik. Terus ada tambahan sedikit, Bapak Ibu. Ini ada programnya. Ini. Jadi kami sudah siap ada program untuk mencegah perundungan. Tidak ada. Itu yang kami lebih titik beratkan, itu bagaimana kerjasama di antara mereka untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Dari Ibu Desi barangkali ada hal lain tentang perundungan? Ya Pak, sebentar. Ya. Ya Pak, tadi Bapak menyampaikan hampir tidak ada perundungan. Sementara kan perundungan ini banyak jenisnya ya Pak, banyak macamnya. Apalagi sekarang dengan adanya sosial media, tentunya kan SMA untuk mereka membawa HP ya, karena memang itu sebagai alat media belajar ya. Nah, apakah melalui medsos pun mereka tidak ada unsur perundungan gitu Pak? Ya. Kami selalu mengadakan razia HP. Setiap hari Senin ada razia HP. Pantau yang tadi. Pertama, masalah kenakalan remaja. Itu kan biasa di HP. Yang kedua, perundungan. Alhamdulillah, kami kerjasama dengan BPPK, dengan kelas, dengan orang tua. Yang ada ya, kalau humor biasa itu biasa ya, tapi tidak, menurut kami itu bukan perundungan. Perundungan itu kan yang sampai menyakit, membuat mereka sakit hati, ada luka hati itu. Kalau menurut kami, jadi lebih anak-anak enjoy itu dengan teman-temannya, bahkan justru keunggulan di kami ini saling membantu antara kelas 10 sampai dengan alumni. Misalkan begini, saya kasih contoh. Anak-anak yang mau ujian ke perguruan tinggi ke Jogja, mereka tidak kos, tapi mereka numpang di seniornya. Yang ke Bandung juga sama. Contoh seperti, jadi saya bangga dengan anak-anak karena ikatan keluarganya sangat kental, sangat tinggi. Contoh yang kedua adalah bukan hanya, jadi mungkin itu buah dari sekolah. Contoh yang kedua adalah ketika anak-anak masuk pada satu perguruan tinggi yang sama, misalkan itu mereka pada akhirnya akan diajak aktif di masjid, misalkan, dan seterusnya. Nah, tentu kalau terjadi perundungan tidak akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu kami melihat anak-anak antara atau dengan teman sebayanya tidak terjadi perundungan. Ya, baik Bapak. Selanjutnya Pak, selain tadi ya, sudah banyak juga ya yang untuk mengetahui anak-anak tadi apakah di dalam gadgetnya itu ada unsur-unsur perundungan atau kenakalan remaja ya, dengan cara ada razia setiap minggu ya Pak, setiap hari Senin ya. Ya, itu juga masuk ke dalam bentuk pengontrolan mungkin ya.
controlling dari gadget yang anak-anak punya. Nah, kemudian selain itu Pak, pernahkah sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga lain untuk sosialisasi ini atau untuk semacam pelatihan atau gerakan anti perundungan gitu, apakah dengan pihak kepolisian atau dengan pihak-pihak yang lain gitu? Oh, ya. Pertama kami memberdayakan guru, memberdayakan alumni. Jadi untuk perundungan ini, jadi mungkin dikemasnya berbeda ya Bu ya. Jadi untuk bagaimana saling saya menyayangi angkatan dan teman, mungkin itu kan upaya pencegahan kami. Itu kami kerjasama, misalkan dengan alumni. Ada juga kami kerjasama dengan orang tua yang namanya di kami itu ada kelas inspirasi. Nah, ada kelas inspirasi. Jadi seperti itu. Terus realisasi itu kami lebih banyak memperdayakan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ya. Jadi belum pernah ya Pak ya untuk mengundang misalnya pihak-pihak luar gitu untuk mengadakan webinar kah gitu atau seminar selama ini? Ya, paling kita misalkan kerjasama dengan perguruan tinggi, misalkan kita kemarin ada parenting. Nah, itu dengan misalkan itu berkait dengan kenakalan remaja. Itu disisipkan kira itu mengenai perundungan. Jadi kan misalkan yang rawan di remaja itu ada perundungan, ada seks bebas, ada narkoba. Jadi dalam satu paket. Jadi bukan hanya perundungan, tapi kami itu menyelipkan di antaranya perundungan. Jadi ada parenting day. Oh, parenting day itu untuk orang tua ya Pak? Ya, orang tua juga ada anak. Ya, ada parenting day. Jadi kami itu misalkan kita kerjasama dengan fakultas yang fakultas psikologi. Jadi ada untuk orang tuanya memahamkan tentang anak-anak supaya nyambung. Nanti juga ada dengan anaknya. Jadi kita mengundang ada dua rumah, ada 2 tempat. Apakah ada buku khusus Pak yang disebar ke mereka seperti buku saku anti perundungan atau anti narkoba dan sebagainya yang mereka miliki? Kalau ini sudah ada di buku tata tertib ini sudah ada di sini larangan-larangan untuk ada larangan-larangan. Semacam buku saku, buku tentang materi-materi tentang perundungan, anti perundungan. Oh, ada Bu, nih. Ada. Yang khusus perundungan ini. Ya, itu dibagi ke siswa atau tidak Pak? Disebar atau tidak ke siswa? Ini disebarkan kepada siswa. Ini ada stop perundungan dan bullying. Disebar ke siswa atau ditaruh di perpustakaan Pak? Ini disebar ke siswa Bu, ke kelas-kelas. Oh, ya, kelas-kelas. Masuk ya ada angketnya di sini juga sudah ada. Oke. Baik. Ya Pak, cukup nanti kami akan klarifikasi aja dengan anak-anak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Enggak, Pak Haji. Ya. Baik, untuk perundungan Pak selesai. Nah, kita kejar ke masalah bagaimana hasil dari lulusan ini dari sisi keterampilan siswa di dalam berpikir kritis, Pak. Ya. Jadi anak-anak ini bisa dibawa untuk memecahkan masalah, kemudian biasanya abad 21 biasanya ke situ. Oh iya. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan ya secara umum saja, nanti mungkin lebih detailnya dengan guru atau siswa. Juga kolaborasi yang dilakukan oleh anak-anak ya. Apakah ini sudah arahnya kepada kebiasaan atau sekali-sekali saja situasional aja, atau juga mungkin sudah budaya begitu. Nah, kira-kira pola-pola untuk menekankan anak bisa berketerampilan seperti itu bagaimana ditanamkan di SMA Al-Mutakin ini, Pak? Bisa nggak? Baik, terima kasih. Pertama, ada gambaran bahwa anak itu targetnya terampil. Dia kritis, dia bisa berkomunikasi dengan guru, dengan teman-teman sebayanya dengan baik. Bisa juga melalui apa istilahnya kolaborasi, misalnya di dalam sebuah pekerjaan yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Ya, ini
tentu biasanya guru di dalam memberikan tugas biasanya lebih banyak terlihatnya di sana. Tapi Bapak juga bisa paham dengan hal itu. Silakan Pak, Mangga. Pertama, bahwa kami menekankan kepada guru-guru dalam RPP ini bahwa dalam RPP ini harus menjadi pacet, ada komunikasi, kolaborasi antaranya. Jadi kami bagaimana agar anak-anak justru terampil dalam berkomunikasi. Tentu harus diawali dari pembelajaran keseharian. Komunikasi antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Yang kedua, ini bisa dilihat ketika supervisi. Mereka menggunakan misalkan kelompok diskusi atau kelompok-kelompok kerja bareng. Itu juga melatih bagaimana anak-anak agar bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Tentu ini sudah menjadi budaya kami, Pak. Kami bisa tunjukkan buktinya sudah menjadi budaya. Bahwa proses dari pembelajaran ini bisa dilihat dalam kerjasama di luar di anak-anak. Misal, mereka ketika diberi tugas oleh gurunya, nah mereka dengan semangat bekerja sama, saling berkomunikasi. Contoh anak-anak ini membuat batik, Pak. Ini adalah batik karya anak-anak kami. Ini batik tanpa ini ekoprint. Ini kerjasama mereka. Ini kerjasama, tentu kalau tidak ada komunikasi tidak akan terjadi. Jadi ada penelitian dulu, mereka ini berkomunikasi dan kerjasama untuk menghasilkan produk. Ini salah satu contohnya saja. Dan ini sudah menjuarai di tingkat yang dimulai dari proses pembelajaran melalui RPP, kami bisa melihat di situ, dan bagaimana wujudnya nyatanya itu dalam kerjasama di luar kelas. Artinya sudah menjadi budaya bagi kami, kerjasama, komunikasi. Komunikasi yang lain, komunikasi juga bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang mereka raih. Ya, misalkan mereka tadi bisa menjuarai Halo, Bapak. Halo. Ada Pak? Ada Pak, terdengar. Ada. Oh ya. Nah itu jadi bisa menjuarai misalkan. Halo, ada gue? Oh iya. Ada. Nah, ya gitu Pak Haji ya. Jadi insya Allah kami sudah menjadi budaya. Kalau dari RPP, saya ulangi dari RPP, yang ternyata dibuktikan ini dengan ada beberapa proyek dari anak-anak atau produk yang dihasilkan oleh anak-anak kami. Yang berikutnya adalah komunikasi tulis, Bapak. Di kami ini ada majalah. Nah ini Pak, Ibu mohon maaf. Ada majalah. Ini adalah untuk komunikasi tulis anak-anak. Jadi anak-anak yang punya pikiran tulisan ditulis. Ini diterbitkan oleh sekolah. Jadi anak selain untuk karya anak-anak, bahkan ada yang beberapa sudah dicetak dalam bentuk buku. Jadi hasil karya anak, tulisannya dicetak dalam bentuk buku, dibagikan kepada anak-anak. Itu mungkin, Bapak. Nah ini contoh. Contohnya ini adalah tulisan anak-anak. Wah ini contohnya. Ya. Itu mungkin Bapak. Ya. Apakah perlakuan anak-anak tersebut seperti membatik dan segala macam itu dilakukan secara periodisasi atau waktu-waktu tertentu saja, situasional, bagaimana? Atau sasarannya itu apakah kepada seluruh siswa atau berkelompok-kelompok saja, kelompok tertentu saja, bagaimana Pak? Kalau tadi yang batik, yang itu kelompok, tapi juga ada beberapa yang berkaitan dengan sekolah, pembelajaran itu untuk seluruh siswa. Kalau yang batik tadi kelompok, contohnya kelompoknya. Tapi kalau yang komunikasi yang lain, yang ditugaskan oleh guru, yang berkaitan dengan RPP itu berlaku untuk seluruh siswa. Ya. Ya. Jadi ya kita sudah punya produk unggulan ya, sudah ke level provinsi, nasional. Ya mudah-mudahan Bapak bisa menjaga terus, bahkan mengembangkan terus. Ini merupakan ciri khas
bahwa sekolah SMA ini sepertinya mendekati kepada SMA berketerampilan yang sedang dicanangkan oleh Kemendikbud ini. Ya, ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Atau barangkali Ibu ada hal-hal lain, Bu Desi, mengenai? Sedikit saja. Ya. Kalau tadi kan keterampilan abad 21 itu kan bukan hanya 4C ya Pak ya. Ada yang lainnya seperti PPK, kemudian juga HOTS ya. Oh iya. Nah itu muncul di mana tuh Pak? Kelihatannya di apa dilatih, bahkan sudah diundang oleh senior untuk proses pembelajaran berbasis STEM. Jadi sudah diinginkan, sudah didefinisikan kepada dan itu muncul juga di RPP ada. Di RPP ada? Ya ada. Oh ya. Ada di RPP ya. Nanti bisa dilihat di RPP-nya. Boleh ada. Ya. Ya. Selanjutnya Pak, kalau yang keterampilan abad 21 berupa komunikasi lisan, kira-kira ada hasil yang bisa diceritakan oleh Bapak? Oh iya. Komunikasi lisan ini bisa dilihat, misalkan anak-anak ada podcast dakwah. Nah ini jadi itu contoh. Yang kedua, anak-anak diberi jadwal itu kuliah 7 menit. Jadi setelah lulus terasa. Nah jadi itu kan melatih bagaimana keterampilan. Dan kami juga mencari dari sana terjadi ada latihnya kadar mubalik. Nah, jadi dilatih. Kalau untuk yang hariannya itu pada sholat fardu, sholat zuhur asar, anak-anak kultum. Jadi mereka berlatih pasti itu yang tadinya tidak berani jadi berani, yang tidak bisa jadi bicara. Dijadwal, itu dijadwal. Yang kedua dijadwal kalau memimpin doa di kelas juga sama. Itu juga sama untuk. Nah ini, terus mungkin bisa dilihat juga ini salah satu hasilnya ini. Nah ini bisa di YouTube, Bu bisa dilihat. Nah ini contohnya ya. Zikri! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm very well, thank you. Zikri, are you busy today? No, I don't think today. What happened? Let's go up. We're breaking our fasting. With the pressure, let's go! Ya itu mungkin Ibu salah satu contohnya di program-program kami yang berkaitan dengan komunikasi, insya Allah itu kami sangat konsen. Ya, baik. Bapak, apa ini seperti tadi kultum gitu ya, itu terjadwal untuk setiap siswa atau hanya santri ya Pak? Ya, itu terjadwal Ibu, bahkan untuk ujian akhir ada. Kami untuk kelas 12 itu ada ujiannya. Jadi mereka itu untuk laki-laki bahkan ada ujian bagaimana menjadi fakih. Untuk perempuan itu bagaimana dia menjadi kultum lah gitu ya, untuk anak-anak itu menjadi tausiah. Dia harus memberikan tausiah. Jadi itu menjadi ujian akhir. Sehingga mereka dijadwal dalam posisi hariannya, nanti di kelas 12 itu ada ujiannya. Ada ujiannya ya Pak ya? Ada ujiannya. Itu menjadi ujian. Namanya ujian di PAI masuk. Di kompetensi dakwah. Kompetensi dakwah. Oh iya. Kompetensi dakwah ya. Ya. Jadi secara keseluruhan Pak untuk mutu lulusan ini apa saja yang menjadi target untuk siswa-siswanya Pak? Oh iya. Itu sesuai dengan lulusan itu profil. Sesuai dengan profil lulusan Bu ya. Satu, mereka bisa diterima di perguruan tinggi. Alhamdulillah hampir 99% melanjutkan perguruan tinggi. Dan 40% kurang lebih diterima di PTN. 40%. Alhamdulillah jadi itu mengejar visi kami. Nah,
Yang kedua, lulusan ini diantaranya bisa menjadi raw input di perguruan tingginya. Ini bisa dilihat, terbukti beberapa alumni Samutakin itu menjadi pengurus, misalkan menjadi pengurus MWA, bisa menjadi pengurus DKM dan lain-lain. Itu untuk kepemimpinannya. Terus yang berikutnya adalah bagaimana ibadahnya ya. Nah, itu mungkin. Ya, baik. Satu lagi Pak, ini Ya, ada yang kerjasama atau kolaborasi. Selama pandemi ini seperti apa ya Pak? Mereka bisa dilatih dan diajarkan untuk tetap berkolaborasi atau bekerja sama dengan sesama teman, dengan guru atau dengan pihak lain. Ya, baik. Pertama, kalau 2019 itu alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Begitu masuk 2020 masa pandemi, kami tetap berjalan seperti biasa, cuma melalui Zoom. Jadi kerjasama di antara anak tetap saja berjalan seperti biasa, kelompok-kelompok aja. Jadi kan kita dengan kebetulan kami juga sudah ada LMS (Learning Management System), itu kami bisa memaksimalkan. Iya, iya. Selain itu Pak, untuk pembelajaran selama pandemi menggunakan apa saja Pak LMS-nya? Kita selama pandemi itu SPI, Sekolah Pintar. Ya, jadi bahkan kami 2021 sekarang ini blended learning atau hybrid learning. Ya, hybrid learning. Jadi apa yang diajarkan hari ini sekolah sama dengan yang di rumah. Iya, oke. Sip. Good. Ya, terima kasih Pak. Ya. Enggak dikembalikan ke Pak Haji. Ya, terima kasih Bu Desi. Bapak bisa memperjelas posisi kreativitas anak dan inovatif. Itu tadi pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut masalah kolaborasi atau misalnya yang sifatnya muncul dari sekolah, misalnya membatik atau pekerjaan itu ide-ide sekolah ya. Nah sekarang dari diri anak sendiri, kira-kira Bapak pernah menemukan kreativitas apa atau inovatif apa yang siswa munculkan khusus oleh mereka tanpa ada dorongan-dorongan atau hal lain, bantuan-bantuan dari pihak sekolah, kira-kira ada nggak Pak? Ada Pak, jadi kami memberikan keleluasaan kepada anak-anak itu untuk ide-ide kreatif mereka. Ini salah satu contohnya Pak, yang sekarang masih OSIS. Ini salah satu contoh. Mungkin bisa dilihat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menampilkan hasil desain thinking kami yang berjudul Halo Indonesia. Kami mempunyai ide untuk permasalahan lingkungan di Indonesia terkait sumber energi dengan produk rancangan kami yang bernama Eko Energi. Belum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13 dimulai dari saya, Hayat, Dedep, Rifani, Bastian, Lutfi, Silvi, Adit, Fauzan, Badru, dan Rizwal. Kita langsung ke materi yuk. Tahukah kamu, laju pertumbuhan penduduk di tahun 2021 telah mengalami peningkatan sebesar 0,98%, yang berarti pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk suatu negara harus diimbangi dengan pertumbuhan pasokan kebutuhan energi listriknya. Di tahun 2019, sebesar 91,45% pasokan energi listrik di Indonesia berasal dari sumber energi tidak terbarukan, utamanya dari minyak bumi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia menyampaikan bahwa tanpa pertumbuhan cadangan energi yang baru, maka minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 9. Ya itu Bapak mungkin salah satu contohnya. Terus yang kedua, ini ada portofolio tugas pembelajaran lagi juga ada. Ini ada portofolionya Bapak. Iya. Itu mungkin. Jadi kami sangat menghargai anak-anak yang punya ide bagus untuk kami dorong bahkan untuk menjadi ikut kompetisi misalkan. Ya. Dari 630 siswa, kira-kira yang punya kreativitas seperti demikian atau dalam bentuk-bentuk lain kreativitasnya, kira-kira ada berapa persen, Pak? Pada prinsipnya kami kan ada Pokja Bina Prestasi.
Oh, Pokja Bina Ada Pokja Prestasi. Bina Prestasi itu yang menjaring semua anak. Jadi semua anak ini dilatih dulu Pak. Jadi kami beri kesempatan sesuai dengan bakat dan minat. Jadi ada yang di bahasa, ada yang di kewirausahaan, ada yang di di puisi misalkan. Jadi semua anak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena kami berkeyakinan semua anak itu juara. Semuanya punya potensi untuk mengembangkannya atau multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Itu madhab kami. Di madhab kami ini adalah madhab kecerdasan majemuk, sehingga kami pada guru-guru semua di Bina Prestasi, semua anak direkrut, dilatih, dan nanti yang terbaik kalau dilombakan. Gitu. Iya. Jadi berlaku untuk seluruh siswa yang ada di SMA Al-Mutakin ya. Iya. Hanya nanti pada waktunya muncul mungkin ada kelompok-kelompok tertentu, ada hal lain. Iya, itu begitu Pak. Ya, ada Pokja Bina Prestasi. Iya. Selanjutnya yang kita tuntaskan sampai mutu lulusan saja dulu ya Pak ya. Yang terakhir adalah masalah pemangku kepentingan, kepuasan. Kemudian sebelumnya ekspresi diri siswa di dalam minat dan bakat yang bisa disalurkan apakah lewat seni atau lewat kegiatan-kegiatan lain, misalnya kegiatan di remaja masjid atau kegiatan di kepramukaan juga boleh. Itu pengembangan minat dan bakat anak yang ditunjukkan selalu ada perubahan begitu, selalu ada kreativitas di dalam minat dan di dalam pengembangan minat dan bakatnya. Bagaimana di sekolah ini bagaimana? Ya, baik Bapak, terima kasih Bapak. Tadi sudah disampaikan bahwa di Al-Mutakin hari Sabtu itu hari anak-anak. Maksud hari anak-anak ini adalah mereka akan mengekspresikan dirinya di sana melalui pengembangan bakat dan minat. Nah, kami hanya mendorong saja. Jadi ada berapa itu, ada eskul itu 12 ya? Ada 12 ya? Ada. Ya, jadi di ekstrakurikuler ini cabang-cabangnya banyak Bapak. Kalau pramuka itu wajib diikuti oleh semua karena itu menjadi ekstrakurikuler wajib. Tetapi untuk yang lain, misalkan untuk mengembangkan dirinya, ada yang di bidang Bapak, ada yang di bidang seni, ada yang di bidang bahasa, ada yang di bidang olahraga. Itu sesuai dengan bakat dan minat. Iya. Jadi berapa jenis ekstrakurikuler yang dikembangkan? ...2019 itu ada 16 ekstrakurikuler Pak. Ya. 2020 karena masih pandemi ada 6. Ya, dikurangi. 2021 yang sekarang ini ada 12 ekstrakurikuler. 12 ya. Itu dilaksanakan Pak walaupun pada masa pandemi ini. Jadi kami melaksanakannya tapi dengan cara daring Pak. Oh gitu. Oh ya, jadi jangan sampai kan anak-anak mati 1 tahun kan itu kasihan. Jadi kami eskulnya ini dibatasi. Tidak eskul yang bersentuhan. Jadi eskul misalkan karya ilmiah remaja, itu bisa di online. Ini salah satu contohnya Pak. Nah ini desain grafis ini Pak yang musim pandemi. Media robotik. Nah itu seperti itu Pak. Itu salah satu contohnya. Ya English Club itu kan tidak harus bersentuhan. Jadi kami walaupun 1 tahun misalkan pandemi, pendidikan tidak boleh mati suri. Iya. Cuman tetap protokol kesehatan kami jaga, hal itu menjadi prioritas utama kami. Itu mungkin Pak. Iya. Selanjutnya nyambung ke prestasi siswa Pak. Nah kira-kira tahun demi tahun ada perubahan, kenaikan atau penurunan prestasi misalnya tentang ujian sekolah boleh, tentang nilai akhir di rapot misalnya boleh. Barangkali. Ya, kira-kira Bapak gambarannya. Baik, untuk ujian sekolah. Pertama untuk US Pak, alhamdulillah dari tahun ke tahun ada kenaikan. Ini bisa dilihat dalam laporan ini. Pertama laporan prestasi akademik ini bisa dilihat
2000 berapa ini? Pertama 2019 ya. Ini ada kenaikan 7. Nah, sini. Ini ada kenaikan Pak dari tahun ke tahun. Mana rata-ratanya? Nah ini Bapak bisa dilihat Pak. Ya. Nah ini. Ya terlihat. Ya. Jadi ada kenaikan baik akademik maupun non akademik. Ini 2020-2021. Yang akademiknya mana? Ini non akademik kayaknya. Ya, yang non akademik. Nah, yang nilai namanya. Bentar Pak. Ya. Saya lupa lagi. Maksudnya itu ada kenaikan nilai. Nah ini Pak. Nah ini Pak. Ini bisa dilihat di grafiknya. Ya. Nah ini ada Pak. Ini rata-ratanya Pak. Ini untuk 2019-2020 untuk kelas IPA. Ya. Ini rata-ratanya 85, 2020 88, 2021 89,4. Yeah. 28,4. Itu di akademik. Jadi ada kenaikan. Di non akademik 2019 kita baru sampai provinsi. Bukan non akademiknya. Di finalis saja. 2020 finalis internasional dan 2021 itu menjadi juara 1 internasional. Jadi dari akademik juga ada kenaikan, dari non akademik juga ada kenaikan. Oke. Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih Bapak. Lanjut. Nah sekarang yang terakhir dari mutu lulusan ini. Nah, Bapak barangkali ada informasi atau hal-hal lain pada waktu kita rapat di rapat umum dengan pihak orang tua siswa khususnya, atau juga dengan pemangku kepentingan dalam hal ini ya jajaran-jajaran instansi terkait, misalnya dinas pendidikan atau perangkat desa ataupun kecamatan sekaligus pemerintahan. Nah kira-kira Bapak bisa menggambarkan bagaimana ya pendapat mereka atau gambaran-gambaran mereka tentang lulusan SMA Al-Mutakin ini, walaupun tadi oleh Pak Dokter Ketua Yayasan itu sudah diceritakan gambaran-gambaran hasil lulusan itu anak-anak itu ini. Nah, tapi perlu juga Bapak memperjelas kembali, terutama pada posisi dari ranah pengetahuannya bagaimana, dari sikapnya bagaimana, kemudian juga dari keterampilan dia, berketerampilannya, jadi psikomotornya bagaimana. Bapak bisa memberikan gambaran mereka yang sekiranya mereka berpendapat sampai kepada Bapak pernah menyerap seperti apa kira-kira? Ya. Pertama tadi di Prof sudah saya sampaikan tentang tanggapan Bapak Wali Kota, salah satunya. Betul. Salah satunya mereka sudah. Itu ada pemangku kepentingan. Betul. Terus yang lain? Yang kedua, saya juga Pak KCD. Saya lupa potong ini, Bapak Kepala Cabang Dinas Pak. Ketika kami kerjasama dengan LIPI, kebetulan kami MOU dengan LIPI untuk pengembangan area dunia remaja. Saya MOU kami dengan LIPI. Dan Pak KCD, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 12 itu sangat respon. Jadi mereka memberikan dukungan, artinya mendengarkan. Terus kalau dari komite juga sama, dari orang tua, ini bisa dilihat dari hasil survei Pak. Jadi di atas 90% orang tua itu merasa puas terhadap kami, terhadap pengetahuan yang kami sikap pertama ya. Pertama dari sikap ini di atas 90% itu sangat memuaskan. Artinya, alhamdulillah dari sikap religius, kejujuran dan lain-lain. Yang kedua dari sikap sikap ilmu pengetahuan Pak. Dari ilmu pengetahuan juga sama. Ini di atas 90% atau 93% mengatakan sangat memuaskan. Itu dari ilmu pengetahuan. Hal ini juga bisa dilihat Pak kiprah mereka di perguruan tinggi. Karena fisik kami adalah ke perguruan tinggi, maka bisa dilihat kiprah mereka bagaimana tanggapan dari misalkan beberapa perguruan tinggi terhadap SMA Mutakin, dosen-dosennya, nah gitu. Yang berikutnya adalah ini keterampilan juga sama berdasar survei kami ini 91% ini sangat memuaskan. Itu mungkin Bapak supaya yang kami lakukan.
Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Jena. Barangkali ada tambahan dari Ibu Desi, mangga Bu. Iya, Bapak. Ya, mangga. Baik, tadi saya tertarik untuk yang research tadi ya Pak ya. Ya. Itu Bapak menggunakan survei ya. Nah, menggunakan sistem apa sih Pak yang Bapak pakai? Menggunakan instrumen apa gitu yang Bapak gunakan untuk meraih sampai 90%, 93%, dan 91% tadi? Kita menggunakan apa ya? Google Form ya. Kita melakukan Form pada orang tua. Oh, Google Form. Ya. Google Form. Iya. Boleh. Kita pakai Google Form. Ini bisa dilihat juga. Ini ada lihat ada linknya ya, ya ini ada linknya. Jadi kita kirimkan linknya kepada orang lain. Ada linknya di sini. Iya. Bapak, linknya itu disampaikan kepada siapa saja Pak? Ini pertama perwakilan orang tua, juga ada dosen perguruan tinggi karena pemangku kepentingan, ada unsur komite, unsur orang tua, unsur komite, dan unsur perguruan tinggi. Kalau boleh tahu perguruan tingginya apa saja, apa berapa perguruan tinggi yang diberikan? Yang diberikan perguruan tinggi, satu itu dari UPI, ada dari UPI, ada juga dari UNSIL, ada dari UNTAS, Universitas Muhammadiyah Tasik. Ada juga dari Polban ya, dari Polban. Ada juga dari Polban. Oh, Polban ya? Ya. Karena memang itu yang Polban kita banyak, UPI, jadi itu ya yang banyak mahasiswa di serap di lagi. Oke. Baik Pak, cukup. Baik, terima kasih. Barangkali untuk wawancara dengan pihak kepala sekolah di sementara lah berhenti dulu ya Pak sampai jam 11 ini. Dan kita ganti respondennya dengan barangkali wakil-wakil Bapak boleh? Oh iya, boleh. Atau guru silahkan ya. Boleh dengan wakil. Ya, saya yakin wakil juga sebagai guru kan Pak ya? Oh iya. Jadi kita bisa nyambung. Baik. Boleh Pak. Terima kasih Pak Jena. Mangga silakan Bapak istirahat. Ya. Terima kasih. Ya, mangga. Halo. Ini itu yang Ini Ibu Nunik ya, Bu Nunik? Ibu Nunik ya. Ya, sebagai apa Bu Nunik? Halo? Ya, halo Pak. Ya. Saya sebagai guru ekonomi. Guru ekonomi. Gitu ya, sebagai guru ya. Ya, betul Pak. Yang lainnya belum ada atau sudah siap? Oh, Pak Kasek misalnya atau yang lain? Ada. Ada atau, Pak. Ada ya, tapi ya ada, biar gantian aja. Allah siap. Barangkali dengan Ibu Nunik aja dulu ya. Ibu Nunik sebagai guru.
Bisa dimulai ya Bu Haji Desi. Enggak, Pak. Ya. Ibu selaku guru ya, saya ingin memantau secara daring bagaimana proses pembelajaran yang berjalan di SMA Al-Mutakin ini ya. Yang pertama, ya, halo Bu Nunik, bisa dengar ya? Ya Pak, bisa dengar. Ya. Bagaimana proses yang berjalan selama Ibu mengajar? Kira-kira pengamatan Ibu tentang kreativitas siswa selama Ibu memberikan materi atau menyampaikan tema-tema tertentu pada RPP. Kira-kira bagaimana anak-anak Ibu bisa menceritakan proses pembelajaran dari awal sampai kepada akhir tentang kondisi anak, karena ya selain Ibu sebagai guru di kelas juga Ibu pengamat juga di lingkungan kelas itu ya. Bagaimana Bu Nunik? Ya. Bisa diceritakan ya pengalaman Ibu mengajar. Ibu ngajar di kelas berapa? Kelas 11 dan kelas 12. Boleh kelas 11 atau kelas 12 Ibu ceritakan bagaimana kondisi anak ya, silakan. Dari mulai Ibu berproses bagaimana Ibu? Baik. Untuk proses pembelajaran ya, pengalaman itu echo. saya. Ya. Echo-nya ya terlalu kencang itu, echo-nya. Bisa diperkecil. Pak. Bagaimana sekarang? Ya, coba tes. Suaranya bergema atau echo-nya terlalu besar mungkin. Atau coba Bu, tes lagi gitu Bu, tes. Ya, tes. Ya, udah bisa. Coba Bu, silakan. Ya, baik, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman pembelajaran khususnya saya di kelas 12. Kebetulan saya mengajar ekonomi. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, biasanya diawali dengan tadarus Al-Quran, ya. Dimulai jam pertama. Saya masuk di jam pelajaran pertama, ya, 7.15 sampai 7.30. Saya membimbing dulu anak-anak untuk tadarus Al-Quran. Dan itu sudah dijadwalkan di jadwal sekolah. Setelah jam 7.30, kita masuk mulai dengan acara kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu diawali dengan mengecek dulu kehadiran, kemudian mengajak anak untuk berdoa, kemudian setelah itu kita mereview materi sebelumnya, materi sebelum pertemuan, materi sebelumnya kita cek dulu ke anak. Setelah itu masuk pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran biasanya yang dilakukan berbasis student center, artinya ya siswa yang aktif. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja, dengan menggunakan media yang telah disediakan oleh pihak sekolah, ya, karena pada sekarang ini tahun 2020 kita blended learning, jadi ada siswa yang di kelas dan ada siswa yang di rumah. Untuk aplikasi yang digunakan adalah Zoom, di mana sekolah memberikan Zoom khusus sekolah, kemudian ada breakout-nya. Jadi sudah ditentukan misalnya untuk 11 IPS 12 IPS 1 dan 12 IPS 2 itu di room 6 dan room 7. Jadi di awalnya untuk awal pembelajaran tadi ya, setelah tadarus kita juga salam sapa dulu di grup WA pembelajaran. Jadi ada grup WA pembelajaran. Setiap guru mapel
harus masuk ke dalam grup WA pembelajaran. Jadi kalau saya mengajar 4 kelas, jadi 4 kelasnya harus masuk grup WA pembelajaran. Jadi untuk mengkondisikan anak yang di rumah, kita diberitahukan dulu bahwa pembelajaran hari ini melalui link Zoom sekolah untuk yang di rumah dengan room, misalnya room 6. Nah, setelah itu kita menyampaikan materi tadi, strategi pembelajarannya yaitu dengan berbasis student center, artinya anak yang aktif mengikuti pembelajaran. Kita guru sebagai fasilitator saja. Model pembelajarannya bisa menggunakan model discovery learning, project based learning, atau problem based learning dengan menggunakan sumber belajar yang begitu menarik, apalagi sekarang blended learning itu harus disertai dengan video gitu ya, kemudian atau dengan bahan tayang yang semenarik mungkin sehingga anak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Nah, setelah itu proses pembelajaran dilakukan, misalnya kalau misalnya menggunakan cooperative learning, ya, anak diskusi kelompok yang di rumah dengan yang di sekolah itu, seperti itu. Untuk itu selanjutnya untuk pada akhir kegiatan penutupan kita menyampaikan kepada anak supaya anak bisa menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan, yang telah dipelajari, kemudian anak ditanya apa manfaat dari mempelajari materi ini. Setelah itu kita memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan berbagai penilaian, mulai dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Mungkin itu, Pak. Ya, dari format-format tentang lembar kerja peserta didik ya, ada di sana. Sebentar, Pak. Format lembar kerja peserta didik LKS ya, kalau istilah yang umum biasa LKS. Itu, ada itu Bu. Ada Pak, ini Pak. Jadi Ibu Lutfi ya. Maaf. Ini. Ya. Nah itu Ibu melakukan penilaian sikap juga kan di dalam format itu. Ya, betul. Ya. Betul ya. Bagaimana caranya itu untuk bisa melihat nilai sikap yang ada terutama waktu daring ya, yang ada di rumah dan segala macamnya. Bagaimana kira-kira? Untuk penilaian sikap, khususnya yang di rumah, Pak, dilihat dari keaktifan siswa, dari kamera di-on-kan, gitu. Berarti kalau kamera di-on-kan, anak antusias ingin mengikuti pembelajaran. Itu saya masukkan ke dalam penilaian. Berarti anak mau belajar dengan membukakan kameranya, menggunakan kameranya, kemudian standby ya. Di Zoom seperti itu, kemudian memberikan pertanyaan atau menjawab apa yang disampaikan oleh guru atau teman-temannya, itu Pak. Untuk peluang-peluang anak yang dalam kondisi daring menyampaikan presentasinya bagaimana Bu? Ya, suruhan dari ibunya gitu. Kalau diskusi ya di rumah ya, anak itu mempresentasikannya kita kepada anak untuk share screen Pak hasil presentasinya seperti itu. Kemudian selain Zoom juga kan kita menggunakan aplikasi SPI ya, jadi bisa dikombinasikan dengan aplikasi SPI. Di sana juga siswa harus ngabsen Pak, ngabsen di SPI-nya ya. Karena di SPI sudah ada terekam nanti daftar hadirnya. Kemudian di SPI juga ada kolom komentar. Jadi bisa berdiskusi di kolom komentar itu anak yang di rumah itu seperti itu Pak. Nah, jadi terekam kehadirannya, kemudian diskusinya juga ada karena di kolom komentar saya memberikan tugas diskusi materinya apa, nanti saling mengomentari di kolom komentar di SPI untuk yang di rumah. Untuk yang di kelas langsung disampaikan kepada baik pada saya, kepada guru maupun kepada temannya. Dan itu karena di awal-awal ini kan sebelumnya Pak,
di awal ajaran kita sebagai guru itu dilatih dulu ya, menyampaikan aplikasi apa nanti menyampaikan juga kepada anaknya, mensosialisasikan bagaimana program aplikasi SPI itu ya, sehingga anak sudah paham dan sudah terbiasa gitu. Tuh. Dengan aplikasi SPI. Kalau ada kendala dari aplikasi tersebut, kita sebagai guru membuka diskusi lewat WA pembelajaran. Misalnya, Bu, saya kenapa nggak bisa masuk di SPI? Apa alasannya? Seperti itu. Ya, ini. Ya, itu Pak contohnya dari aplikasi SPI. Kita bisa di sana berdiskusi juga dengan siswa di kolom komentar. Gitu. Apa ini aplikasi SPI? Dan karena sudah disosialisasikan di awal tahun, di awal pembelajaran, jadi anak sudah terbiasa. Dan tidak lupa juga ini disosialisasikan kepada orang tua, Pak. Kebetulan ada grup WA orang tua. Ya. Terus juga saya sebagai wali kelas, selain sebagai guru, saya sebagai wali kelas, saya menyampaikan juga kepada orang tua bahwa aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran, misalnya SPI, Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya, sehingga siswa orang tua juga di rumah bisa memantau, Pak, seperti itu. Dan orang tua di rumah bisa mungkin memfasilitasi siswanya sehingga media yang digunakan di siswa, ya, misalnya handphonenya atau laptopnya, support untuk aplikasi yang digunakan oleh sekolah. Ya. Baik. Dari Bu Haja Desi, ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Ya, baik Pak. Menarik sekali ya ini. Walaupun daring, mereka bisa tetap aktif, bisa tetap terlibat aksinya dengan guru dan teman-teman yang berada di sekolah yang secara tetap muka ya. Yang ini Bu, untuk penilaian yang tadi yang saya ingin gali lebih dalam lagi, untuk penilaian melalui daring tadi, Ibu menggunakan aplikasi tidak? Atau hanya Google Form saja? Atau menggunakan aplikasi yang lainnya gitu? Kalau yang secara daring. Yang secara daring itu kan menggunakan aplikasi SPI. Di SPI itu ada, kalau ulangan harian kita masuk ke menu daftar tes, ada daftar soalnya di sana, dan di sana juga sudah terekap Bu nilai-nilai siswanya. Siswa yang mengikuti ulangan, kemudian siswa yang nilainya juga masih kurang, itu ada Bu di SPI-nya. Ini Bu di SPI ada kegiatan untuk tes, daftar tes, ada menu daftar tes Bu. Jadi untuk nilainya sudah bisa ketahui. Kalau anak-anak ingin mengetahui nilainya, berarti kita kirim notifikasinya diberikan kepada anaknya Bu. Jadi anak bisa mengetahui apakah saya di remedial atau tidak, seperti itu. Ya, itu ada di sini, ini hasilnya contohnya Bu. Nih, seperti ini anak ini ada ulangan seperti itu ya. Tuh, jadi ada ini hasil, ada analisis soalnya juga Bu, sudah ada seperti itu. Jadi kita lebih mudah untuk mengetahui dan memantau bagaimana penilaian siswa tersebut. Dan rekap kehadirannya pun ada Bu, jadi ada rekap kehadiran. Jadi untuk controlling keaktifannya, Ibu menggunakan apa ya? Apa hanya SPI saja?
Nah, untuk controlling keaktifannya SPI dikombinasikan dengan Zoom. Jadi kita kalau ulangannya Bu, ulangan atau penilaian PAT, PAS, kita menggunakan SPI dan Zoom. Jadi anak tetap mengaktifkan kameranya menggunakan Zoom, tapi mengerjakan soalnya di SPI. Dan kita sebagai guru, sebagai pengawasnya Bu. Jadi kita bisa memantau mana ya anak yang nyontek. Nah, yang kenapa kameranya tidak dihidupkan, rokok dimatikan, ada apa? Kemudian nanti saya juga suka komunikasikan kepada orang tua, tadi anak ulangan seperti apa, dan setiap guru mapel itu sudah terbangun dan kami sudah terbiasa suka ada laporan ke wali kelas, misalnya untuk pelajaran sejarah. Bu, tadi pelajaran sejarah langsung laporan Bu, gurunya ke wali kelas, ke saya, Bu, tadi sejarah anak ini ketika ulangan tidak mengaktifkan kamera. Kemudian anak ini ketika ulangan hanya setengahnya mengerjakannya. Jadi langsung saya konfirmasi ke anaknya dan ke orang tuanya melalui grup WA pembelajaran baik siswa maupun orang tua. Ini contohnya itu yang di kelas yang branded, Bu, yang di branded, dan yang di rumah. Kelas juga menggunakan handphone atau laptop. Dan panitia untuk PAT dan PAS juga panitia memantau di aplikasi SPI. Itu apakah anak itu ada progres mengerjakan soal atau dia sudah offline itu. Oke. Bu Nuni ini sebagai wakil kepala sekolah? Sebagai guru, Bu. Oh, guru saja. Oh, ya. Kalau boleh tahu wakil kurikulumnya ada? Ada, Pak Inin, wakil kurikulum. Ada. Nah, itu memakai Pak Ade. Oh, ini. Ya. Di mana Ibu? Pak siapa namanya Pak Iin? Pak Inin. Iya. Oh, Iin. Kenal Pak Inin. Jangan ini ya, jangan tegang ya, kok tegang sekali ya semuanya saya. Oh. Saya aja. Kan barusan karena guru semua, jadi ini semua laptopnya terbatas 9, pakai rekan-rekan guru semua dulu. Iya, nggak apa-apa. Ya Bapak, tadi kan sudah banyak diceritakan ya tentang proses belajar oleh Bu Nuni ya. Bapak sebagai wakil kurikulum, bagaimana sih mengemas kurikulum yang ada di SMA Al-Mutakin ini, Pak? Ya, berbicara kurikulum, tentu ini merupakan orientasi ya, salah satu keberhasilan pembelajaran, salah satu leading sector dari Sibu Pandang Akademik ada di kurikulum. Maka kami ini adalah bicara bagaimana proses bisa tadi proses itu adalah tidak terlepas dari konsep pengembangan kurikulum dibicarakan bersama, Bu. Jadi kami pengembangan kurikulum di Al-Mutakin di bawah TPMPS, tim penjaminan mutu pendidikan, di dalamnya itu ada unsur stakeholder, ada komunitas sekolah, orang tua. Nah, di era pandemik itu tentu pendidikan di Al-Mutakin menjadi sebuah harapan meskipun pandemik tetap berkualitas. Nah, ketika ingin orientasi berkualitas, maka ada sharing diskusi. Pola pembelajaran apakah yang paling cocok yang bisa dikembangkan di Al-Mutakin? Nah, salah satunya ketika awal pandemik, kami masih menggunakan Google Meet. Nah, cuman ada beberapa kendala-kendala teknis, dan juga pernah menggunakan Webex. Akhirnya di tahun 2021-22 ini, kami konsentrasi menggunakan konsep hibrid. Nah, sebelumnya itu ada asinkronus, Bu. Kebanyakan kami asinkronus ya, karena memang tatap muka juga tidak diperbolehkan dan seterusnya. Nah, untuk mencapai bagaimana hibrid, ada gabungan tadi disampaikan oleh rekan kami Bu Nunik ya Bu tentang KPM itu, tentu ini dibutuhkan sarana-prasarana. Nah, sarana-prasarana ini juga butuh dukungan orang tua. Hasil survei kepada orang tua ternyata ketika di Al-Mutakin KBM pukul 8 sampai pukul 12 menggunakan Zoom, orang tua relatif tidak ada masalah. Alhamdulillah, kami akhirnya bisa melaksanakan breakout room, Bu. Jadi setiap harinya kami ini ada 21 ruang kelas, dibuat breakout room 21 ruang kelas sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Mereka dengan kebijakan bulan Agustus kemarin bisa tatap muka sekolah, kami akhirnya membuat sekolah sistem ganjil genap, Bu.
Jadi setiap tanggal ganjil siswa akhwat atau perempuan ke sekolah dan siswa ikhwan di rumah. Nah, sementara kalau tanggal genap maka siswa ikhwan di sekolah, siswa akhwat di rumah seperti itu. Nah, bagaimana pola KBM-nya yang dikembangkan? Tentu ini ada sesuatu plus minusnya. Kami sebut di sini ada KBM onsite dan KBM online. Nah, salah satu positifnya onsite ini adalah tadi ada masalah pendidikan karakter itu sudah bisa mulai masuk, bisa terasakan ya. Termasuk pengembangan dalam pengembangan diri lainnya seperti dalam bidang ekskul juga bisa mulai terasakan gitu. Ini salah satu yang dikembangkan di SMA Muntakin. Jadi pengembangan kurikulum itu satu orientasinya kami selalu berkomunikasi dengan stakeholder karena bagaimanapun juga inovasi kurikulum itu tidak akan lepas dari pendanaan dan lepas daripada sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Dan orientasi akhirnya itu juga adalah misalkan untuk orientasi kelas 12 karena mereka harus bisa bersaing secara nasional dalam masuk perguruan tinggi. Tentu ini juga butuh ada bagaimana komunikasi dengan orang tua. Maksudnya adalah ketika tuntutan diversifikasi kurikulum dengan kondisi khusus, di mana kurikulum itu bisa pelajaran itu ada dimanfaatkan atau disedikitkan jam pelajarannya, hanya saja Muntakin selalu berpikir meskipun jamnya itu hanya 30 menit, yang harus 45 menit harus bisa ekuivalen 30 menit. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah tuntutan kepada guru harus memiliki bahan tayang, memiliki bahan ajar. Akhirnya ada solusinya di SPI, Sekolah Pintar Indonesia. Jadi kalau tadi ditayangkan, memang di SPI itu seluruh Bapak Ibu guru diharapkan meskipun mengajar secara tatap muka di kelas, tetap materinya bisa disimpan di SPI, Bu. Sehingga ketika siswa ada yang tidak paham, bisa mengulang kembali materi yang disimpan di SPI. Itu salah satu, Bu, strateginya pengembangan kurikulum pada saat ini, Bu. Ya. Pak Iin, tadi 1 jamnya berapa menit, Pak? 1 jam 45 menit, Bu. Sesuai dengan konteks kurikulum, cuman diekuivalenkan itu, Bu. Karena saat ini sesuai dengan peraturan Pak Menteri Pak Nadiem Makarim kan, KBM itu kan relatif tidak boleh sesuai dengan jam yang normal kan, Bu, seperti itu. Cuman nah, karena meskipun 1 jam itu 30 menit, ekuivalen 40 menit, maksudnya apa? Dari dengan adanya LKPD, lembar kerja siswa gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya kami hitung ekuivalen meskipun pertemuan 30 menit itu adalah tetap 4 menit. Bahkan kami mengembangkan apa yang namanya flipped study, Bu. Jadi flipped study itu adalah bagaimana Bapak Ibu guru itu ketika besok akan mengajar pelajaran A, misalkan bab A, itu sehari sebelumnya harus menyimpan dulu materinya di sana. Kenapa? Karena siswa itu ada biar mempelajari dulu. Sehingga ketika dengan ketemu Bapak Ibu guru di kelas, itu adalah sudah tinggal hal-hal yang intisarinya saja dibicarakannya. Ini salah satunya juga mungkin yang kami sedang pelajari, bagaimana efektivitas flipped study ini menjadi salah satu ciri khas di Al-Muntakin itu, Bu. Menyimpannya di SPI tadi ya, Pak? Ya, salah satunya di SPI ya, di SPI. Dan juga ada beberapa rekan guru yang sudah memiliki channel YouTube, Bu. Nah, jadi ada guru fisika, Bu Lutfia, ya, Pak Rahna yang sudah punya channel YouTube, itu ya, Bu Novi, ya, Pak Dian yang guru sejarah itu. Jadi mereka itu sudah, jadi kreativitas guru-guru akhirnya dengan ini akhirnya banyak juga guru yang punya channel YouTube, Bu, selain channel TikTok. Tapi TikTok juga untuk KBM ada juga tuh, Bu. Iya, betul. Sekarang kan kita harus mengikuti zaman ya, Pak ya. Jangan kita menentang zaman ya, walaupun katanya TikTok hanya untuk joget-joget, ternyata bisa juga jadikan bisa ya. Ya, baik. Sekarang berarti guru-guru di Al-Muntakin ini udah jadi YouTuber semua ya. ada tambahan finansial nih ya. Tambahan pulsa. Bapak, saya ingin lebih dalam lagi nih yang tadi kurikulum, saya penasaran kan sekarang ada yang digunakan itu kan kurikulum nasional, pastinya itu yang intinya ya, Pak. Yang intinya iya, Ibu. Nasional yang 2013 ya. Nah, di samping itu yang kan banyak sekali nih target yang ingin dicapai oleh Al-Muntakin tadi ya, banyak banget. Nah, itu diselipkan di jamnya itu di mana nih, Pak? Diselipkannya. Jadi dalam 1 minggu itu anak-anak itu berapa jam gitu secara total belajar? Baik, Bu. Seperti tadi pagi waktu paparan Prof. SMA Muntakin, Bapak Sekolah mengatakan bahwa kami SMA Muntakin memiliki 2 sistem persekolahan, Bu ya. Ada yang sistem boarding, ada sistem full day. Nah, inovasi pembelajaran itu lebih leluasa di sistem boarding karena mereka itu 24 jam di sekolah. Kemudian yang bagaimana dengan sistem full day? Sistem full day itu juga pada beberapa kelas itu dilihat dulu dari sisi kapasitas kemampuan peserta didiknya, Bu. Jadi
inovasi teknologi kurikulum, misalkan tadi sampaikan misalnya ada kami punya program namanya kelas sains tahfidz. Nah, tidak semua siswa bisa masuk kelas sains tahfidz karena harus sesuai dengan memiliki kemampuan dasar minimal. Artinya dia siap untuk belajar menghafal Al-Qur'an, dia juga siap harus mengejar akademik yang semakin banyak jam pelajarannya. Sehingga kalau dalam struktur kurikulumnya itu pada dasarnya sama dengan kurikulum pada sekolah umumnya, hanya saja ada plusnya, Bu. Misalkan untuk penguatan tahfidz itu adalah dikembangkan namanya ekskul tahfidz. Sehingga siswa itu adalah yang ingin mengembangkan hafalan Quran pakai ekskul tahfidz seperti itu. Kemudian yang kedua, selain ekskul tahfidz juga dengan adanya LMS ini, Bapak Bu ya, itu ada kelebihannya, itu adalah tadi setiap mata pelajaran itu bisa disimpan materi pelajaran di sana. Sehingga ketika ada penguatan tambahan-tambahan pelajaran itu adalah anak-anak relatif tidak akan tertinggal gitu. Dari sisi dari sisi untuk bagaimana mengkaji materi yang mereka kaji gitu, Bu. Ya, Pak. Berarti untuk mencapai target-target yang di luar kurikulum nasional atau berupa program-program unggulannya tadi melalui salah satunya melalui ekskul ya Pak ya. Salah satu ekskul. Nah, kalau kelas 12 misalnya Bu, kelas 12 itu kami ada jam pelajaran tambahan untuk bagaimana anak-anak bisa memiliki target nilai TOEFL yang di rata-rata kami targetkan minimal 500. Maka jam KBM selesai jam 12, maka mereka kembali lagi nanti di Zoom itu atau ke sekolah itu menjelang asar, Bu. Jadi ada tambahan pelajaran khusus kelas 12. Jadi termasuk juga program untuk bagaimana perguruan tinggi. Jadi kurikulum nasionalnya sudah sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Kemdikbud. Kemudian untuk tambahan-tambahan kurikulumnya tadi seperti TOEFL untuk kelas 12 di setiap hari Selasa itu pukul 2 dilanjutkan sampai dengan menjelang asar itu seperti itu. Jadi terakhir sekolah sampai pukul 15.30 atau pukul 16. Itu bagi siswa yang ingin pengayaan tadi, Bu. Yang ada pengayaan tadi untuk khusus kelas 12, Bu. Khusus kelas 12 ada pengumuman diri. Kalau yang tidak pukul berapa? Itu kelas 12 diorientasikan ikut semuanya, diorientasikan itu. Karena hasil survei itu memang tahun ini adalah hampir 97%, 3%-nya itu adalah karena pandemik, ada menyatakan tidak akan kuliah dulu, tapi mereka pun rata-rata tetap diorientasikan untuk menjadi program tambahan Al-Mutakin. Ya. Ya. Kalau di kelas 10-11-nya Pak, sampai pukul berapa? Kelas 10-11-nya itu relatif rata-rata pukul 12, cuman tetap Bu, tadi karena tadi Bapak Kepala Sekolah Haji menyampaikan waktu di paparan, itu kreativitas anak itu tidak boleh berhenti. Maka kami memberikan layanan khusus. Pasca duhur itu bagi siswa yang ingin mengembangkan diri itu ada layanan khusus, baik bidang akademik maupun non-akademik. Misalkan terakhir ketika tahun ajaran baru ini kami menjuarai lomba robotik yang tim Komdik ya tingkat Provinsi Jawa Barat itu ada 3 piala yang kami peroleh. Nah, mereka kapan belajarnya? Itu tawaran kepada siswa tersebut adalah setelah selesai jam KBM, gurunya memberikan layanan tambahan itu seperti itu. Oh ya, berarti tidak semua siswa ya Pak ya, tergantung mereka berminat atau tidak ya Pak. Ya. Untuk itu dari sisi waktu ya. Kalau dari sisi program itu ditawarkan terlebih dahulu kepada semua siswa, Bu. Cuman dalam kondisi ini juga siswa juga relatif ada yang memanfaatkan kesempatan tersebut, ada juga yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut. Tapi pada prinsipnya semuanya adalah kami layani gitu secara maksimal, Bu. Secara maksimal memang secara terbuka ditawarkan kepada semua siswa ya Pak ya. Tapi diambil atau tidaknya oleh siswa itu diserahkan dikembalikan kepada izin orang tua itu kan. Izin orang tua ya. Berarti ini kan full day ya Pak ya. Full day dan boarding, Bu. Ada full day dan boarding. Ya, kalau yang boarding ya jelas itu ada pondok pesantren ya yang ada pondok pesantrennya ya, Bu. 24 jam dia di situ. Nah, kalau yang full day nih Pak, kalau dulu yang bukan pandemi. Kalau yang bukan pandemi ini jamnya jam berapa sampai jam berapa? Oh, ya, kalau full day itu sebelum pandemi kami ini rata-rata sampai pada asar, Bu. Sekitar kurang lebih 15.20 jam KBM itu berakhir. 15.20 dilanjutkan dengan sholat asar. Nah, ada satu hal yang menarik, Bu ya. Meskipun kami ini menjadwalkan KBM itu rata-rata di targetan 16 itu sudah selesai semuanya. Kalau sebelum pandemik itu ini satpam, kepala sekolah, wakil siswaan, rekan-rekan wali kelas susah mengusir anak-anak, Bu, pada betah di sekolah gitu. Jadi rata-rata jam 5 itu harus ada piket bagaimana menguprak murang kali agar pulang ke rumah. Ini kalau sebelum pandemik, Bu, seperti itu ya.
yang mungkin mereka mengatakan mungkin sebagai rumah kedua itu Bu ya. Jadi mereka enjoy sampai menjelang maghrib. Nah sehingga disitulah sebetulnya kreativitas anak-anak tumbuh dan berkembang itu. Bukan berarti dia lupa rumah ya Pak? Iya. Ya, masuknya jam berapa Pak? Kalau bukan pandemi jam 7? Masuknya itu kami seperti tadi sampaikan itu tradisi membaca mengawali tadarus Quran menjadi sebuah ciri khas meskipun kami juga sekarang zaman pandemik itu pukul 6.45 itu sudah masuk meskipun jam KBM-nya dimulai pukul 7.10 menit itu Bu. Tapi 6.45 diawali dengan tadarus bersama antar kelas atau dengan tadarus apa yang dibimbing oleh guru seperti itu Bu. Ada literasi religi mungkin istilahnya. Literasi religi dulu Bu. Iya, betul. Ya. Literasi. Jadi saya ingat kalau literasi itu kalau religinya udah jelas lah baca Quran, tadarus Quran. Kalau yang bukan religinya apa tuh Pak? Literasinya Pak? Ya. Literasi religi itu kan tadi sampaikan salah satu ciri khasnya mungkin pembiasaan. Bicara kita pembiasaan. Pembiasaan di Al Mutakin dulu salah satu ada pembiasaan bahasa. Nah, pembiasaan bahasa itu ada bagaimana ngomong berbahasa Inggris seperti itu, ada morning chat istilahnya. Kemudian dalam morning chat juga itu ada yang namanya tidak hanya ngobrol tentang apa yang dalam bahasa Inggris, tapi juga ada tema-tema tertentu. Nah, tema-tema tertentu bisa saja itu temanya adalah tentang masalah, misalkan makna sebuah hadis apa mereka harus jelaskan. Nah, nanti juga kaitan dengan ada program mentoring keagamaan atau kultum setiap pada sholat zuhur oleh untuk siswa itu, Bu. Nah, ini memang cukup nyambung antara program pagi hari, program siang harinya, dan program sore harinya itu. Iya. Bapak, kalau ada bahasa Inggris, biasanya ada bahasa Arab, Pak. Ada nggak? Ada apa bahasa Arab? Iya. Iya. Salah satunya bahasa Arab itu kami punya ciri khas tersendiri, Bu. Maksudnya ciri khas gini, ada bahasa Arab itu yang mengikuti kurikulum nasional, itu karena ada lintas minat, itu kaitan bahasa dan sastra Arab. Ada juga bahasa Arab labdiyah, itu terjemah Al-Quran. Jadi bahasa Arab untuk bagaimana anak-anak bisa menerjemah Al-Quran secara labdiyah itu, Bu. Jadi ada muatan lokalnya, ada muatan nasionalnya. Kalau muatan nasional itu adalah diwajibkan bagi seluruh siswa di kelas 10 SMA Mutakin memilih pelajaran bahasa Arab sesuai dengan kurikulum nasional itu, Bu. Nah, kemudian di kelas 11-nya nanti mereka wajib memilih pelajaran bahasa Arab sesuai kurikulum muatan lokal khas Al-Mutakin itu, Bu. Baik. Kalau tadi guru-gurunya udah jadi YouTuber. Nah, kalau siswanya Pak? Ya, banyak. Alhamdulillah siswa juga ada beberapa diantaranya yang lebih kreatif bahkan Bu. Oh iya, pasti. Iya. Siswa lebih kreatif itu Bu, lebih kreatif daripada anak-anaknya ya. Daripada guru-gurunya. Guru-gurunya ya. Iya, ada ketentuan nggak Pak untuk mereka mengupload YouTube itu ada ketentuan, ada SOP-nya nggak Pak? Ya, pasti harus ada Bu ya. Itu dulu di bidang kesiswaan pembina OSIS pernah curhat itu Bu ketika anak-anak mengadakan lomba TikTok antar kelas itu Bu. Salah satunya. Karena anak-anak ketika 17 Agustusan bikin lomba TikTok karena lebih hidup. Hari Kartini mereka peringati pakai tema topik itu juga lebih hidup seperti itu Bu. Dan Ibu juga mungkin nanti bisa diminta linknya bagaimana OSIS punya akun Instagram ya. Instagram mereka memiliki program keorganisasian seperti itu Bu. Oh, iya. Pak, ada satu lagi Pak ya. Adakah program karena kita sekarang sedang zamannya teknologi ya, mereka dakwah melalui medsos itu misalnya setiap hari diwajibkan untuk memasang status berupa ajakan-ajakan baik gitu atau ungkapan-ungkapan yang bersifat akidah atau akhlak gitu. Ya. Itu yang mengembangkannya di bidang pembina rohis Bu ya. Itu dari sisi konsep kami ada namanya kajian malam Jumat apa ya ada ya. Podcast khusus malam Jumat itu Bu. Malam Jumat. Malam Jumat ya. Enggak horor Pak? Enggak. Ya identik malam Jumat malam pengajian itu ya. Oh iya. Ya salah satunya gitu. Jadi itu juga dulu bahkan tiap kalau Ramadan ini lebih ini lagi Bu, mereka itu adalah mengembangkan dari sisi pemanfaatan teknologi kaitan dengan masalah podcast, kaitan dengan masalah YouTube dan seterusnya itu. Memang salah satunya adalah sekarang ini adalah dakwah melalui media itu salah satunya menjadi sebuah tren mungkin ya seperti itu Bu ya. Jadi ini juga salah satunya mengajak kebaikan dalam satu hari, satu ayat, satu kata itu juga tidak harus dari sisi bentuk tulisan yang panjang-panjang, sekarang cukup dengan status sosial.
Nah, biasanya kalau anak-anak sesama pengurus rohis misalkan, selalu ada dakwah berantai itu Bu ya. Dakwah berantai yang mereka sampaikan sama teman-temannya gitu. Memang ini sesuatu yang positif yang kami apresiasi dari kreativitas anak-anak. Ini hanya untuk rohis saja atau memang diwajibkan ke semua siswa, Pak? Penggeraknya Bu. Penggeraknya. Jadi penggerak motor-motor penggeraknya gitu kan. Iya. Jadi pada dasarnya semua siswa juga karena di OSIS kan, OSIS bidang keren ada rohis, berarti penggeraknya dari sisi ide-ide kebaikan adalah di rohis. Seperti tadi disampaikan, setiap hari Jumat kami ada Jumat Berkah, juga ada filantropi tiap hari Jumat, anak-anak OSIS rohis itu ada keliling ke kelas-kelas untuk bagaimana mengumpulkan uang gitu. Itu juga karena rohis menjadi penggeraknya saja gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak In Kadar Solihin. Iya. Terima kasih banyak Pak. Dikembalikan ke Pak Haji Mangga. Mangga. Ya. Baik. Masih tetaplah dengan Bapak Wakil Urusan Kurikulum ini ya. Mangga, belum keringetan kok Pak, tenang aja belum keringetan. Bapak selain membidangi kurikulum juga sebagai guru kan ya? Iya Bu. Pak, iya Pak. Ya. Baik. Bagaimana sekarang Bapak sebagai guru istilahnya melakukan penilaian terhadap siswa. Nah, kemudian sebagai bahan-bahan apa, kajian apa dari penilaian itu yang bisa Bapak lakukan gitu. Jadi maksud Bapak melakukan penilaian terhadap anak itu sebenarnya untuk apa gitu. Nah, Bapak sebagai guru ya, silakan Pak, coba dijelaskan. Maksud ya, penilaian itu dilakukan kapan, kemudian periodenya kapan, kemudian nanti bahan-bahannya itu untuk bahan apa nanti ke depannya. Silakan Pak dijelaskan. Baik, Pak. Jadi sebagai guru, maka kewajiban utama itu adalah melakukan satu evaluasi ya. Evaluasi setelah melakukan pembelajaran. Nah, evaluasi itu suaranya sejauh mana? Halo ya Pak. Evaluasi suaranya ini terganggu. Halo ya Pak, lancar Pak, lancar. Lancar? Ya lancar. Halo. Ya. Yang pertama, ya Pak, boleh. Ini suaranya terganggu ya. Ya. Pertama dari sisi tadi orientasi nilai untuk apa? Maka yang pertama itu adalah untuk memperoleh nilai anak itu kan untuk evaluasi baik atau tidak, ya tercapai atau tidak tercapai kan tentu diawali dulu dengan penentuan KKM, Pak ya. Penentuan KKM ini seperti apa? Jadi kompetensi dasar yang ditambah seperti apa? Setelah itu saya sebagai guru melakukan pembelajaran. Setelah pembelajaran adalah melakukan sebuah evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah ada penilaian harian, ada penilaian nanti tengah semester dan semesteran. Nah, tentu ini orientasinya beda-beda, Bu ya, Pak ya. Nah, yang saya kaji sebagai seorang guru, yang pertama itu adalah anak itu selalu ditekankan bahwasannya ketika belajar itu bukan value, nilai angka-angka mereka itu angka 8, 9 atau 10 atau 80, 90 atau 100. Tapi bagaimana karena ada sebuah value nilai yang mereka harapkan dari sisi sikap kompetensi nilai yang lainnya gitu. Nah, karena apa? Karena kalau dari saya kebetulan ngajar kelas 12 semua apa ya? Kelas 12 itu adalah endingnya. Satu, itu hampir semua pelajaran itu adalah masuk pada PDSS, pangkalan data siswa sekolah. Nah, selain pangkalan data siswa dan sekolah, di kelas 12 itu nilai yang mereka peroleh juga akan menjadi salah satu sebagai salah satu untuk penilaian nanti di akhir semesteran untuk rapot untuk ijazah seperti itu, Pak. Nah, sehingga justru di kelas 12 ini salah satu konsep penilaiannya anak-anak lebih cenderung diberikan kesadaran sebagai ending proses akhir pendidikan itu adalah akan mendapatkan angka-angka sebagai bukti kelulusan. Angka-angka bukti kelulusan itu jadi sekedar kompetensi lulusan ditetapkan oleh sekolah. Nah, setelah kompetensi lulusan sekolah itu adalah diawali dari tadi apa penentuan standar kelulusan itu, misalkan kalau kelulusan pelajaran sejarah misalnya yang saya pakai itu ada misalnya KKM 75, anak minimal harus nilai 75. Tadi telah disampaikan bagaimana progres kelas 12 dalam mencapai pembelajaran di akhir semester itu ada target-targetnya adalah setiap tahun ada progres, ada peningkatan. Karena apa? Karena setiap mata pelajaran di kelas 12 akan mendapatkan bonus untuk bisa seleksi masuk perguruan tinggi negeri, jalur SNPTN atau jalur rapot ketika mereka memenuhi eligible 40%. Nah, sehingga disinilah butuh ada sebuah perlakuan khusus bagi kelas 12, sistem pendidikan kelas 12
bagaimana apapun yang terjadi dari anak, nilai yang diperaih anak itu ada tindak lanjutnya. Jadi anak yang nilainya sudah bagus melalui KKM itu belum tentu tuntas. Karena tindak lanjutnya apa? Harus sesuai dengan standarisasi PDSS. Di mana PDSS itu adalah harus bisa bersaing secara nasional masuk perguruan tinggi. Nah, sementara aspek penilaian lainnya ketika anak belum tuntas, berarti harus dituntaskan terlebih dahulu. Karena apa? Karena sesuai dengan aturan dari sistem penilaian harus sesuai dengan mencapai KKM gitu, Pak, seperti itu. KKM untuk apa? Nanti untuk memudahkan standarisasi untuk kompetensi lulusan sekolah yang ditetapkan pada saat akhir mereka kelas 12 itu, Pak. Itu barangkali seperti itu, Pak, gambaran sepintasnya. Ya. Jenis-jenis penilaian yang dilakukan Bapak selaku guru apa saja? Ada plan harian, ya. Itu ada ya, formatif, ya. Ya, sumatif, ya. Nanti ada semesteran. Variasinya. Ya. Variasinya di dalam memberikan penilaian, Pak. Oh, ada bisa bersifat tugas, Pak. Ada tes lisan, ada tugas, ya, ada ulangan harian, ada unjuk-unjuk keterampilan. Kalau sejarah kan deklamasi itu kan ada gantan, ya seperti itu, Pak. Iya. Jadi bervariatif ya. Iya. Penilaian yang dilakukan guru. Baik. Nah, kemudian saya tadi bertanya, penilaian itu nantinya untuk apa gitu? Iya. Setelah kita bisa mengkaji, menganalisis, untuk apa sih? Kepentingan-kepentingan apa dengan nilai siswa tersebut? Ya, tentu saja dengan mengkomparasikan, membandingkan dengan nilai-nilai yang sebelumnya. Sebenarnya untuk apa nilai siswa itu? Selain untuk kepentingan di lapor atau di buku-buku lain gitu. Kira-kira ya apa Pak? Untuk mengukur analisis kecapaian kompetensi, Pak. Ini salah satu konsep dasarnya mengukur kecapaian kompetensi didik sesuai dengan KD yang ditetapkan. Ini salah satunya gitu kan. Ya tadi kalau saya terangkan karena orientasi nilai akhir berbentuk angka-angka ya untuk masuk perguruan tinggi, untuk ijazah. Nah, maka dari sisi konsep pembelajarannya mengukur bagaimana ketercapaian kompetensi, Pak. Nah, seandainya terjadi di dalam penilaian itu anak belum memenuhi KKM misalnya, apa yang dilakukan? Itu setiap guru ya itu wajib memiliki program remedial enrichment atau pengayaan dan juga remedial. Bagi siswa yang belum memenuhi berarti remedial, yang telah memenuhi karena target tadi maka perlu ada bentuk pengayaan itu, Pak. Itu dilakukan oleh guru semuanya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya. Jadi remedial pengayaan. Remedial pengayaan ada programnya ya. Ini salah satunya barangkali Pak yang bisa di-share ini Pak ya. Salah satunya share screen program remedial pengayaan yang dilakukan oleh rekan-rekan guru dan ya boleh share nah, ini screen. Pak, salah satunya. Jika enggak. Iya. Ini. Juli, Agustus, program remedial dan pengayaan. Yang sudah disampaikan program remedial dan suaranya tidak jelas ya, Bu Rika. Maaf. Ya, suara Bu Rika tidak jelas. Ya, cek Pak. Ya. Masih putus-putus, Pak. Ya, putus-putus. Ya. Sekarang bagaimana, Pak? Ya, ada sudah jelas? Ya. Jelas. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Izin, remedial itu kan dilaksanakan untuk siswa yang tidak memenuhi KKM. Jadi seluruhnya menyiapkan program remedial. Program remedial itu dilaksanakan ini tahunnya mata pelajaran kimia ini setelah dilaksanakan pembelajaran, kemudian dilaksanakan penilaian harian, barulah remedial. Nah, kemudian bagi siswa yang sudah memenuhi KKM, maka dilaksanakan pengayaan. Ini misalkan seperti ini ya Pak, ini pengayaan, ya, ini pengayaan dan ini yang sudah dilaksanakan di kelas seperti ini Pak.
Jadi misalkan siswa yang itu dilakukan dulu remedial teaching Pak. Jadi tidak hanya terbatas pada nilai kurang kemudian kembali diujikan lagi, tetapi dilakukan kembali remedial teaching. Sebelum dilakukan remedial teaching, tentunya semua guru itu akan melaksanakan analisis pencapaian kompetensi dulu, kemudian analisis detail soal. Jadi dari sana bisa dilihat soal mana saja yang tidak dikuasai oleh siswa tersebut. Dan nanti sasaran untuk remedial teaching-nya pun sesuai dengan yang tidak dikuasai oleh siswa. Dan untuk pengayaan sendiri itu nanti bisa dilaksanakan, misalkan ada di sini ada tutor sebaya, jadi ini juga bisa membantu anak-anak yang masih kurang di dalam nilai tersebut, atau juga bisa dilakukan tugas mandiri gitu ya untuk membuat rangkuman atau membaca buku seperti itu. Ya, halo. Ya Pak, gitu Pak. Ya. Saya tanya Bu, kalau tujuan pengayaan itu sebenarnya untuk apa Bu? Ya, pengayaan itu ditujukan untuk siswa yang memang sudah memenuhi KKN. Dan biasanya ini tujuannya untuk apa? Untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa pada kompetensi dasar tersebut. Bisa juga untuk kompetensi gitu Pak, jadi supaya lebih mengembangkan lagi kompetensi dasar yang dikuasai oleh artinya apakah ada penambahan unsur dari kompetensi dasar atau kira-kira di luar program nggak, atau materinya bisa diserap di luar materi khusus nggak? Coba ini kan materi untuk pengayaan itu gimana? Baik. Untuk materi pengayaan, jadi seluruh siswa ini ditawarkan untuk mengikuti bina prestasi Pak. Jadi anak-anak yang memang sudah memiliki ketercapaian kompetensi, sudah lebih dari ketercapaian kompetensinya, sudah lebih dari KKM-nya. Jadi anak-anak ditawarkan untuk mengikuti bina prestasi. Jadi, sesuai dengan minat mereka. Jadi itu bisa lebih dari kompetensi dasar yang sudah ditetapkan oleh guru. Karena biasanya untuk olimpiade atau misalkan untuk lomba-lomba itu bisa dilakukan materi pengayaannya seperti itu. Untuk lebih. Ya, benar. Ya, jadi dalam artian target kurikulum yang dicanangkan itu tetap dijalankan, tetapi untuk materi pengayaan di luar target itu. Karena yang namanya pengayaan itu pasti peruntukannya bagi anak-anak yang sudah mampu dalam target itu. Gitu ya. Jadi ada hal-hal lain yang memang harus diberikan. Nah, itulah keperluannya pengayaan. Ya. Misalnya kalau anak-anak yang pada kesempatan mau ikut seleksi di PTN, nah kita berikan contoh-contoh soal menjawab soal-soal PTN, ya barangkali gitu untuk seleksi ya. Ya, halo, ya. Ya, betul Pak, begitu Pak. Oke. Nah, jadi memang pas gitu untuk pengayaan itu. Baik, barangkali dilanjut saja. Ini ada waktu 5 menit lagi untuk istirahat besar, ini namanya 1 jam istirahat. Bagaimana? Bu Desi mau dilanjut atau mau istirahat dulu? 1 jam. Jam 12 ya Pak. Ya, sampai jam 12 ya Pak. Ya. Ya, boleh. Boleh ya. Oke. Ada Bu Lutfi ya, Bu Novita. Iya, boleh saya ya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Ada Bu Rika tadi ya, Bu Rika. Bu Novita nih yang masih nganggur nih, jangan. Ya, nanti makan gaji buta nih Bapak Ibu nih ya. Yang sebagai PK wakil sarana prasarana ada? Ada. Sebentar Bu. Bukannya Bu Novita bukan? Kebetulan saya guru.
Guru saja. Sedang Kalau sholat ya? kebetulan Kak Sapra sedang sholat lohor. Takmir masjid, takmir masjid Kak kelasnya. Oh iya. Bu Lutfia ada sebagai apa Bu Lutfia? Selain sama guru? Ibu sebagai guru. Oh sebagai guru juga, oke kalau gitu nggak apa-apa. Saya coba tanya Bu Novi dulu ya. Ya Bu. Bu Novi ini, Bu Novi sudah berapa tahun Bu Novi mengajar di Al-Mutakin? Alhamdulillah sejak SMA Al-Mutakin berdiri Bu dari tahun 2003. Jadi kurang lebih 18 tahun. Masya Allah. Berarti masuk ke tim pendiri kali ya ini ya. Asabiqunal awalun, guru awal. Oh iya, Asabiqunal awalun. Tapi tidak ada senioritas alhamdulillah di SMA Al-Mutakin. Semuanya sama. Sama ya, senior junior sama ya perlakuannya. Iya. Ibu sebagai guru, Ibu pastinya kan membuat RPP ya. Nah, kalau di dalam RPP kan pastinya ada penggunaan media atau penggunaan sarana prasarana ya, Bu. Betul. Iya, yang sarana prasarana yang ada di Al-Mutakin kan sebegitu lengkapnya ya. Alhamdulillah, Bu. Apakah Ibu sudah mencoba semuanya itu sarana prasarana dimasukkan ke dalam RPP? Ya, alhamdulillah. Yang disediakan di kelas ada Infocus. Kemudian saat ini sudah dilengkapi dengan LAN, jadi guru, baik guru ataupun siswa bisa memanfaatkannya. LAN itu jadi WiFi. Terus selain itu Infocus dan semua sudah tersedia dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah kalau kebetulan itu di kelas dan dilengkapi lagi di ruangan-ruangan lain seperti perpustakaan itu sudah ada LAN juga sama. WiFi di setiap bagian kelas, jadi itu sudah ada. Siswa dapat dengan mudah untuk mengakses internet, guru juga demikian. Oke. Kalau labnya Bu? Ini lab komputer Bu. Ini lab komputer. Ya, lab komputer ya. WiFi-nya alhamdulillah lancar. Terus di kelas ada, kecuali mungkin di lapang yang agak kesulitan di lapang. Terus di perpustakaan juga semua lancar. Di perpustakaan juga disediakan Infocus, jadi siswa dapat dengan mudah untuk belajar langsung dari YouTube atau dari internet, dan akhirnya melengkapi informasi-informasi pembelajaran yang mereka butuhkan. Ya, pemanfaatannya bagaimana Bu? Optimal atau tidak semua sarana prasarana itu untuk? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua dimanfaatkan oleh semua guru bidang studi dengan maksimal. Dan siswa juga mudah untuk memanfaatkannya. Mudah mengaksesnya ya? Iya, betul. Nah, hasil-hasil prestasi siswa kan tadi banyak tuh, Bu. Ya. Ada tidak yang bagaimana yang siswa lain bisa mengaksesnya atau bisa melihat atau dipajang ada ruangan khusus kah atau tempat khusus gitu untuk memajang hasil kreativitas anak? Ya, untuk di lingkungan sekolah kami memiliki lemari untuk menyimpan piala-piala siswa berprestasi. Selain itu juga ada mading yang diisi oleh siswa. Pengisiannya juga sangat luas sekali, bisa bentuk prestasi, bisa bentuk ekspresi siswa. Dan kalau untuk media sosial itu pemanfaatannya lebih banyak. Jadi SMA Al-Mutakin memiliki akun Instagram yang di dalamnya berisi tentang prestasi-prestasi siswa. Jadi siswa lain juga dapat dengan mudah untuk mengakses. Selain akun Instagram juga ada YouTube, terus ada channel sekolah. Nah itu semua gampang. Web sekolah yang bisa diakses oleh seluruh Indonesia. Baik. Oke. Terima kasih Bu. Sekolahnya boleh. Sebentar web saja ya. Sekolah atau link YouTube, link akun Instagram ya. Halo. Ya Pak. Ya. Tes. Ya Pak, terdengar Pak. Pak Ahmad cukup terdengar. Channel YouTube sekolah ini bisa di-share. Di channel YouTube sekolah itu aktivitas siswa, berikut aktivitas guru, aktivitas sekolah di-share dengan rutin.
masuk ke RPP tidak, Bu? Kalau untuk penggunaan media itu masuk, Bu. Ke Media RPP ya? TIK ya masuk. Iya. RPP-nya Ibu membuat sendiri atau hasil modif dari RPP orang lain atau gimana? Alhamdulillah di SMA Al-Muttaqin ada kekhasan, Bu. RPP-nya berupa RPP terintegrasi Sains Quran. Jadi hampir semua guru menggunakan RPP tersebut. RPP Sains Quran ini ada ayat-ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan kompetensi dasar yang akan dipelajari. Jadi siswa dapat mengambil hikmah dari setiap ayat yang disampaikan sebelumnya. Istilahnya siswa bisa melakukan tajkiyatun nafs. Jadi belajar, sebelum belajar itu hatinya dilembutkan dulu menggunakan ayat-ayat yang kita sampaikan. Nah, ini contohnya, Bu. Pelajaran fisika, RPP-nya bisa dari atas. Ini contoh kimia RPP ya. Ya, betul. Ini untuk penggunaan sama dengan yang lain. Iya, RPP-nya hanya dimiliki oleh Yayasan Al-Muttaqin karena dari tingkat RA, SD, SMP, dan SMA menggunakan RPP ini, RPP terintegrasi Sains Quran. Dan ini contohnya, Bu, pendekatan Integrated Islam for Life Mastery Learning dengan model PBL. Kemudian sebelum mengajar, guru melakukan stimulasi dulu dengan cara menayangkan melalui video pembelajaran, nah itu menggunakan media IT seperti Infocus, laptop, dan sebagainya. Kemudian guru menyampaikan ayat Al-Quran yang berhubungan yang berhubungan dengan kompetensi dasar tersebut. Nah, contohnya seperti ini, electroplating. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pelapisan logam. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Dan ini bisa dibacakan oleh siswa. Jadi biasanya saya pribadi meminta siswa untuk membacakan ayat suci Al-Quran tersebut. Kemudian kita melakukan tajkiyatun nafs. Jadi bersama-sama membahas di dalam ayat itu ternyata Masya Allah, Allah itu sudah menceritakan tentang pelapisan logam yang akan kita pelajari. Nah, setelah itu baru guru masuk ke stimulasi bahwa dengan logam-logam itu kayak pada ayat Al-Quran ada. Nah, akhirnya masuklah ke pembelajaran inti, kegiatan inti, dan dari setelah selesai ada ilmu atau hikmah yang bisa diambil oleh siswa. Nah, ini khusus untuk RPP SMA Al-Muttaqin seperti ini. Jadi sintaknya berbeda dengan sekolah lain, jadi harus dibuat oleh sendiri. Ya, harus dibuat ya. Dibuatnya di awal tahun pelajaran. Betul. Sebelumnya semua guru ada pelatihan dulu. Setelah pelatihan disusun bersama-sama. Jadi di awal tahun pelajaran. Ya, terima kasih Bu Novita. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ya. Dikembalikan ke Pak Haji dulu deh. Udah jam 12:01 bagaimana? Ya. Terima kasih. Pak ini Bu Novita. Halo. Ya Pak Haji. Mbak Haji gimana Pak? Ya, tes. Halo. Ya, halo Pak. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu yang telah memberikan informasinya cukup lengkap, informasinya bisa kita serap. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kajian kami. Terasa enak sekali kalau ya gangguan-gangguan jaringan ini tidak terlalu sering gitu. Kalau seperti sedang enak-enaknya kita mendengarkan Bapak menceritakan, tapi mudah-mudahan ke depan tidak demikian lagi ya. Memang sih lebih indahnya itu kalau kami melihat langsung gitu, makanya ya karena inilah kondisi pandemi inilah jadi segala sesuatunya jadi harus daring, harus tatap maya saja gitu ya. Baik, kita sudah selesai sampai jam 12:04 di jam kami. Barangkali kita perlu istirahat dulu ya sampai jam 13. Silakan untuk ya bagi Bapak Ibu yang sedang berkumpul di dinas di tempat kerja begitu
ya untuk melakukan isoma barangkali. Kalau kami hanya ya lihat-lihat sajalah nanti dengan Ibu Desi ya. Silakan. Kami mohon izin dulu sampai jam 13 lebih 5 menit ya. Kita akan mulai lagi dengan responden. Kalau misalnya masih ada Ibu Komite ya silahkan kalau masih ada. Kalau belum, kalau sudah masih ada. Ada Pak? Masih Pak, masih. Oh masih ada. Baik, ada. Kita akan lanjut. Tenaga kependidikan yang lainnya, TU ada. Nanti kita bisa lanjut dengan mereka untuk kita wawancara lebih lanjut. Terima kasih. Marilah kita istirahat sejenak. Sama-sama Pak. Ya. Sampai jam 13.05 ya kita istirahat. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Birujan istirahat. Ya, mangga. Recording stopped.